Selamat pagi adik-adik. Salam, apa kabar? Iya, tentu kabar baik ya. Hari ini hari pertama, minggu pertama kita bertemu sama Biring di kelas tanggung. Biring kangen loh sama adik-adik. Udah lebih setahun loh kita nggak ketemu ya. Tapi kita jangan lupa selalu berdoa supaya COVID-19 ini habis dan hancur lenyap dari muka bumi, khususnya dari Indonesia ini. Oke, setuju? Iya, jangan lupa selalu berdoa ya. Dan ada pesan loh, 3M deh. Apa itu 3M? Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Iya, ini harus kita lakukan adik-adik ya. Nggak boleh sembarangan main ke sana, main ke sini, jajan sana, jajan sini, nggak boleh ya. Jadi hari ini kita bersyukur kita bertemu walaupun secara online. Ya. Mari kita mulai kebaktian kita. Kita bernyanyi dengan 2 lagu. Pertama nanti mari kita bersukaria. Yang kedua, hari ini kurasa bahagia.
kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami masih bisa berkumpul dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan kebaktian kami ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus tolong biring agar bisa berkata-kata dengan baik dan dimengerti oleh anak-anak kami yang hadir pagi hari ini. Dan biarlah juga anak-anak kami bisa tenang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah datang berdoa dan bersyukur padamu. Haleluya, amin. Oke, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Masa kita diam-diam dari tadi. Oke adik-adik, hari ini sebelum kita membaca firman, kita mau melihat satu film tentang Tuhan Yesus, ya. Oke, kita mulai dengan film kita. Yesus dan murid-muridnya berjalan dari tempat makan malam mereka menuju sebuah taman yang sunyi. Yesus berjalan agak jauh ke dalam taman supaya ia bisa berdoa sendirian. Yesus mengajak 3 orang murid terdekatnya yang bernama Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama dengan dia. Yesus meminta mereka untuk menunggu dan berdoa. Yesus ingin berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan, supaya ia bisa menjalani apa yang akan terjadi. Adik-adik, ingat ya, ketika kita akan menghadapi keadaan yang sulit, kita perlu berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Waktu itu sudah malam, dan ketiga murid Yesus sangat lelah. Akhirnya mereka ketiduran. Mereka tidak kuat membuka mata saat berdoa. Yesus membangunkan mereka 2 kali, tetapi mereka kembali tertidur. Pada waktu Yesus membangunkan murid-muridnya ketiga kali, ia berkata, "Marilah kita pergi. Orang yang mengkhianati aku sudah datang." Ketika itu datanglah segerombolan orang membawa obor dan pentungan ke dalam taman. Yudas, salah satu murid Yesus, bersama-sama mereka. Dia mencium pipi Yesus. Itulah tanda agar para prajurit menangkap Yesus. Lalu Petrus menghunus pedangnya dan memotong telinga salah seorang prajurit itu. Tetapi Yesus menyuruh Petrus menyingkirkan pedangnya. Lalu ia menyembuhkan telinga prajurit itu. Adik-adik,
Mungkin kamu berpikir prajurit-prajurit itu akan melepaskan Yesus ketika ia menyembuhkan telinga orang itu. Ternyata tidak. Mereka tetap menangkap Yesus dan membawanya pergi. Nah, adik-adik, kita sudah melihat film tentang cerita kita pagi hari ini. Nah, kita sekarang membaca firman Tuhan. Kita keluarkan Alkitab kita masing-masing dan buka firman Tuhan yang kita baca hari ini terambil dari Markus 14 ayat 43 sampai 50. Markus 14 ayat 43 sampai 50. Tema kita hari ini, Yesus ditangkap. Apa adik-adik? Yesus ditangkap. Oke? Kita mari sama-sama membaca firman Tuhan. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia, dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ mengendus pedangnya, lalu menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Nah, hari ini firman Tuhan kita telah baca, dan tadi temanya adalah Yesus ditangkap. Nah, Biri mau tanya adik-adik, tadi kita sudah melihat film. Nah, jadi hari ini juga di firman Tuhan diceritakan mengenai tentang Tuhan Yesus ditangkap. Nah, di sini diceritakan waktu Tuhan Yesus pergi bersama dengan murid-muridnya ke Taman Getsemani. Ngapain Tuhan Yesus ke Taman Getsemani? Karena Tuhan Yesus itu tahu adik-adik bakal apa yang terjadi dalam dirinya. Jadi dia merasa sedih, merasa sedih sekali. Jadi dia mengajak murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani, karena di taman sana sepi. Nah, kenapa dia ke sana? Karena Tuhan Yesus mau berdoa, meminta kepada Bapaknya supaya dia dikuatkan. Nah, setelah dia berdoa, dia membawa 3 orang muridnya. Siapa tadi namanya adik-adik? Yang 3 orang? Ya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Nah, kata Tuhan Yesus, kamu bertiga tunggu di sini ya. Aku mau berdoa di sana. Jangan tidur ya. Ya, kata mereka. Tuhan Yesus berdoa,
Dan dia kembali melihat murid-muridnya tertidur adik-adik. Kenapa tertidur? Karena tadi perjalanannya jauh, jadi mereka capek, mereka tertidur. Lalu Tuhan Yesus pergi lagi berdoa. Dia kembali lagi, dia lihat lagi murid-muridnya tertidur juga. Kenapa? Karena capek tadi. Nah, adik-adik, hari ini kita mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Adik-adik, sebenarnya tahu nggak, Tuhan Yesus itu baik loh, nggak pernah nakal, nggak pernah berbuat jahat. Tapi kenapa orang-orang benci sama dia, iri hati mereka? Karena Tuhan Yesus itu orang baik, jadi mereka mau menangkap Tuhan Yesus. Nah, hari ini mereka menangkap Tuhan Yesus, dan mereka itu nggak kenal loh adik-adik sama Tuhan Yesus, nggak tahu dia yang mana yang Tuhan Yesus. Tapi ada murid Tuhan Yesus adik-adik yang bernama Judas, katanya sama imam-imam itu, sama prajurit-prajurit itu, "Hei, nanti kalau kita sampai di sana, nanti yang mana yang kucium itulah namanya Yesus." Nah, itu kata si Judas. Nah, sampailah mereka ke tempat Yesus tadi. Dan sampai di sana, Judas langsung mendekati Yesus dan mencium Tuhan Yesus. Nah, jadi prajurit-prajurit itu langsung menangkap Tuhan Yesus. Karena si Judas mengatakan, siapa nanti yang kucium, berarti itulah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apa yang dikatakan Judas diikutkan oleh prajurit-prajurit itu, dan mereka menangkap Tuhan Yesus. Nah, tadi di cerita kita bahwa Tuhan Yesus pergi bersama dengan murid-muridnya. Nah, Biri mau bertanya adik-adik, apa reaksi murid-muridnya sewaktu Tuhan Yesus ditangkap? Ya, apa reaksinya? Apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Nah, murid-muridnya tadi dikatakan di sini, murid-muridnya ketakutan, lari, bukannya menolong Tuhan Yesus, tapi mereka takut. Mereka juga takut ditangkap. Mereka lari meninggalkan Tuhan Yesus. Jadi hari ini kita diingatkan, bagaimana dengan kita? Apakah kita seperti Judas? Memang kita nggak mencium Tuhan Yesus, nggak menangkap Tuhan Yesus, tapi dari kelakuan kita, adik-adik, kalau kita melawan mama, berkelahi sama adik kakak, tidak sayang sama keluarga, berarti kita juga seperti Judas. Kata Tuhan Yesus, kasih, saling mengasihi ya sayang, seperti aku mengasihi kamu. Itu perintah Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan agar kita juga seperti Tuhan Yesus. Jangan nakal, jangan melawan orang tua. Nah, tadi kita bertanya, apa reaksi murid-murid Tuhan Yesus? Reaksi murid-murid Tuhan Yesus, mereka lari ketakutan meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, terus bagaimana reaksi Tuhan Yesus waktu ditangkap? Tuhan Yesus pasrah, adik-adik. Tuhan Yesus gak mau melawan. Dia serahkan dirinya kepada prajurit itu. Dia gak melawan, padahal kalau dia melawan, dia sanggup melawan berapa ribu orang juga dia sanggup, tapi dia gak mau melawan. Nah, hari ini kita diingatkan melalui sikap Tuhan Yesus. Bagaimana sikap Tuhan Yesus? Gak mau melawan, gak mau jahat. Nah, dan ini harus kita miliki, adik-adik. Gak mau melawan sama orang tua, ya, hormat kepada orang tua, sayang kepada teman-teman. Jadi hari ini kita diingatkan supaya kita juga seperti Tuhan Yesus, menjadi anak yang baik, tidak melawan, dan sayang kepada teman-teman. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita harus patuh kepada perintah orang tua kita. Nah,
Dan untuk selanjutnya mereka itu nanti membawa Tuhan Yesus ke Mahkamah Agung untuk diadili. Itu cerita kita selanjutnya nanti adik-adik. Yang jelas hari ini Tuhan Yesus ditangkap bukan karena kejahatannya, bukan karena kesalahannya, tetapi karena orang iri hati terhadap Tuhan Yesus. Nah, jadi Tuhan Yesus nggak mau melawan, dia mau mengikuti karena dia tahu Bapaknya yang di surga akan menolong dia. Demikianlah firman Tuhan yang kita pelajari pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya kita juga minta kekuatan kepada Tuhan Yesus agar kita juga bisa seperti dia, tidak nakal dan tidak melawan. Amin. Nah adik-adik, sekarang mari kita mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi lagu Isekin Kami Enda O Bapa. Terpujilah gelar-Mu, Kai pesilit ibas kami, oh Bapa, Eka bekas pemerinduman kami, Ena sada baging Bapa, dipersembahkan kami. Ya, sekarang adik-adik kita sudah memberikan persembahan dan sebentar lagi kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Sebelum kita pulang, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu dan sudah membaca firman-Mu, di mana firman-Mu mengingatkan kami lagi bagaimana penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dia sebagai Tuhan, dia tidak nakal dan tidak jahat dan tidak melawan. Biarlah ini bisa kami lakukan, dilakukan oleh anak-anak kami, agar mereka juga seperti Tuhan Yesus, tidak jahat dan tidak melawan. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu pagi hari ini, dan saat ini juga kami telah mengumpulkan persembahan kami. Biarlah Tuhan Yesus berkati persembahan yang telah kami kumpulkan, agar benar-benar boleh dipakai untuk melebarkan kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan Yesus juga menjaga kami dalam perjalanan kami, agar kami boleh sampai di rumah kami dengan tidak kurang suatu apapun, dan berkati juga kesehatan kami beserta dengan keluarga kami, agar kami tetap sehat, dan biarlah kami tetap selalu melakukan 3M dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Dalam namamu kami sudah datang berdoa dan bersyukur padamu. Haleluya, amin. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa.